Dokter Hans, ya apalagi kalau itu kaitannya dengan ibadah gitu ya dan apa ya, semua juga lagi tren gitu kan, semua pada puasa. Pertanyaan saya, apa semua orang itu boleh puasa atau dalam keadaan tertentu dokter menyarankan dari sisi medis gitu jangan puasa lah. Gimana dokter? Ya, eee, puasa itu harus mendatangkan kebaikan, Ya, ya. Dalam agama, puasa itu mendatangkan kebaikan kan. betul. Secara rohani baik, harusnya secara jasmani semakin sehat. Itu sebabnya puasa itu kalau ditata dengan baik, puasa adalah pola diet yang benar. Puasa adalah gaya hidup yang sehat, seharusnya begitu. Dan puasa yang dilakukan dengan benar dan sehat membuat kita semakin baik. Namun pada keadaan tertentu, ya, puasa itu bisa datangkan penyakit. Hmm, Ya, misalnya, jadi puasa bukan kelaparan, bukan tidak makan, puasa. Tapi pada saat dia sudah dalam keadaan loyo, misalnya, ya, seorang ibu hamil, seorang ibu yang menyusui, mereka butuh ekstra kalori, ekstra makanan, ekstra protein, ekstra karbo untuk si janin, untuk si baby. Mereka jangan berpuasa lah. Kalau mereka cuma kuat-kuatan, hebat-hebatan berpuasa, nanti anaknya jadi malnutrisi, jadi penyakit. Itu mencelakakan. Jangan. Jadi ibu hamil, ibu menyusui jangan puasa. hmm. Anak-anak masa pertumbuhan, seorang bayi, anak kecil, anak TK, anak SD, mungkin anak remaja yang masih muda, ya misalnya SMP. Itu SD, SMP. Kalau mereka masa pertumbuhan, apalagi kurus-kurus, jangan puasa lah. Masa pertumbuhan perlu makan, masa pertumbuhan perlu gerak, masa pertumbuhan perlu protein yang mumpuni, perlu karbo yang cukup. Karena mereka ingin bertumbuh. Beda dengan orang dewasa yang tidak bertumbuh, ya, maka diatur sedemikian rupa, silakan berpuasa. Ada penyakit jangan puasa, penyakit-penyakit apa? Gagal ginjal, itu sudah cuci darah dan sebagainya, jangan puasalah. Sudah sirosis, perutnya besar, buncit, banyak airnya. Masa disuruh puasa? Mereka butuh protein loh, proteinnya habis. Albumin diinfuskan sebalak-balik itu. Jadi harus jangan puasa. Ya, penyakit orang yang imunitasnya turun, HIV misalnya. Perlu tenaga, perlu imunitas. Kalau tidak dikasih makanan malah tambah loyo ya, nanti penyakit makin menjadi-jadi ya. Mungkin juga orang-orang kanker stadium lanjut. Ya, kalau orang kanker baru awal lagi peperangan itu puasa itu kadang-kadang mendatangkan keuntungan. Tapi kalau sudah ada komplikasi, metastase kemana-mana, stadium 4, stadium lanjut, tidak usah puasa lah. Ya, masih ada lagi wasir yang berat, ambeien yang berat itu butuh makanan supaya pencernaan kita bagus. Ya, perlu serat, perlu sayur. Apalagi mungkin penyakit-penyakit misalnya orang itu epilepsi, ya orang-orang yang sudah tua renta misalnya, sudah tidak ngerti cara makan, tidak ngerti cara tidur dan sudah memang betul-betul pikun lanjut gitu ya, nemen gitu ya. Jadi jangan puasa. Jadi tidak semua, tapi umumnya kalau Anda merasa fit, Anda konsultasi dengan dokter, lakukan puasa. Puasa harus membuat Anda semakin sehat. Nah, untuk selengkapnya Good People bisa temukan di buku ini ya, buku ke-53 terbitan dari Dr. Hans Tandra yang dipublish oleh Gramedia tentang puasa yang benar dan sehat. Semuanya ada dibahas di sini. Terima kasih Dr. Hans untuk penjelasannya.